Salam. Di Indonesia ada seorang ya pembicara tunggal, ya namanya Mongol. Ya, nah dia termasuk orang yang ada pembicara papan atas. Ya pengakuannya kan dia kalau dapat job itu ya jutaan atau puluhan juta itu untuk memanggil dia. Ya, dan dia menjadi komika papan atas itu yang sering diundang ke istana. Ya, juga menjadi pembicara di tempat-tempat yang basah lah ibaratnya. Tapi beliau ya walaupun Kristen, beliau berani membongkar tentang jeroan Kristen yang menurut beliau itu melakukan penyimpangan ketika beliau membuka tentang gereja setan. Ya kegiatan keagamaan tapi yang disembah bukan Yesus, yang disembah adalah setan. Dia membongkar itu, yang bahkan dia menyatakan ibunya sendiri itu ya penganut gereja setan. Nah, gereja setan ini termasuk menghalalkan ya persetubuhan di antara anggota. Nah, ya Mongol nih menarik ini, banyak gitu di YouTube itu ya kontennya yang Mongol ini dia terus terang tentang adanya gereja setan. Ada orang-orang yang kelihatannya agama tapi mengabdi atau mengikuti ya setan. Dan di Islam pun sudah ada beberapa ustadz itu, kalau kita lihat itu 2 atau 3 yang sering itu di YouTube ya membongkar praktek-praktek yang dilakukan kalangan spiritual, tapi mereka bertentangan dengan syariat dan umumnya ya tadi itu memperturutkan hawa nafsu. Ya misalnya mereka ya itu ya orang diajak menjadi anggotanya, tapi bayarannya atau juga ya si pimpinan nih menikmati kemaluan si perempuan itu yang datang. Rata-rata orang-orang yang sedang ada masalah, ya perempuan-perempuan yang mungkin karena tidak ada iman, ya dia tertarik ya datang ke seorang ngakunya kiai atau ngakunya syekh, ngakunya haji, tapi melakukan praktek-praktek tadi itu menggarap kemaluan orang yang datang itu. Si perempuan biasanya dia dalam keadaan kebingungan ya karena ya kaitannya ekonomi atau kaitannya kesulitan dalam masalah mendapatkan jodoh atau menghadapi suami yang galak. Akhirnya dia datang ke padepokannya, datang ke tempat ngumpul-ngumpul si syekh itu. Lalu mereka ya tadi itu dengan mantra-mantra atau bujuk rayu atau juga kemampuan si syekh itu untuk menaklukkan si perempuan itu, dan ujung-ujungnya lagi-lagi ya digarap itu ya kemaluan si perempuan itu. Dan ini kalau saya lihat ini karena saya suka nonton juga ya konten-konten seperti ini itu cukup banyak di Indonesia itu, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Ya, baik yang ada perkotaan maupun di pedesaan, praktek-praktek penyimpangan ya atas nama spiritual tapi merusak. Ya, spiritual kan selalu dikaitkan dengan hubungan kepada Tuhan, selalu dikaitkan dengan kesucian, selalu dikaitkan dengan hidup yang sederhana. Ya. Tapi ini prakteknya tadi itu. Kadang orang yang datang harus memberi sekian juta ya atau sekian puluh juta
ya mereka diminta uangnya besar, ya jadi tidak ada hal-hal yang sederhana. Ini kaitannya dengan kemewahan ya buat seh-sehnya ini. Ya minta bayaran yang begitu mahal, dan akhirnya ya karena orang yang datang itu dalam keadaan ya ingin dipecahkan permasalahannya, mereka akhirnya ya harus mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar, yang kadang jumlahnya sampai puluhan juta. Nah ternyata bukan cuma uang saja yang diambil, ternyata kehormatannya pun diambil, kemaluannya pun digarap. Nah inilah yang kita sering lihat nih di Islam. Jadi kembali ya, bukan cuma di Kristen ya, saudara Mongol ini ya, komika papan atas ya, yang membuka kebobrokan yang ada di ya sekte Kristen ya, adanya yang disebut gereja setan itu. Tapi juga di Islam juga dalam bentuk ya kelompok-kelompok, padepokan ya, artinya jemaah-jemaah tapi sesat tadi. Ya, mereka mengikuti hawa nafsu, tentunya mereka ini mengikuti setan. Karena tidak ada ya ajaran Tuhan itu tadi memeras uang ya seseorang. Ya dalihnya sih macam-macam, biasanya dalihnya mungkin dia si Syekh itu ngomong ya buat pembangunan apa spiritual, membantu orang-orang yang kesusahan, fakir miskin, mungkin ya dalihnya sih begitu. Nah itu yang kita dengar, sampai puluhan juta itu uangnya terkuras ya dari kelompok-kelompok ini. Nah yang lebih menyedihkan itu ya banyak perempuan-perempuan itu, jadi bukan satu dua tuh perempuan yang digarap, bahkan dalam satu kelompok itu jamaah itu ya bahkan anggotanya sebagian perempuan-perempuan ya, dan perempuan-perempuan itu ya mereka rela itu untuk dipakai oleh si pimpinannya ya. Maka itulah ini juga harus menjadi perhatian kalangan ya, artinya penegak hukum. Jadi bisa kerjasama ini antara ustadz yang biasa memberantas perdukunan-perdukunan ini dengan kepolisian. Maksudnya kalau dalam channel-channel si ustadz itu mengemukakan tentang kejahatan yang ada di daerah tertentu itu, kan biasanya di kontennya tuh dilihat wajahnya orang-orang jadi korban. Nah itu bisa menjadi langkah awal untuk menuntut orang-orang yang melakukan praktek-praktek ya, kategorinya praktek-praktek penyembahan setan ya. Jadi kalangan kepolisian juga harus aktif ya, dalam artian jangan cuma nunggu laporan. Kalau memang sudah ada bukti-bukti dalam bentuk misalnya di YouTube atau di konten-konten, itu bisa masuk itu. Kenapa? Karena memang tadi itu kita harus ya perbaiki Indonesia ini melalui cara apapun ya. Bahkan tadi itu ya kita ingin kedepannya makin bagus. Misalnya dari Belanda yang kita tahu kata Belanda itu penjara sampai kosong itu, sampai nggak ada orang di penjara. Kenapa? Karena sudah tinggi kesadaran terhadap hukum, orang tidak mau melakukan perbuatan jahat. Ya, kita ingin sampai di situ. Bagaimana penjara-penjara di Indonesia ini kosong? Ternyata bisa loh. Kita boleh mengambil pelajaran dari penjajah. Dalam hal ini Belanda yang pernah menjajah kita, tapi satu sisi penjaranya kosong karena tidak ada orang berbuat jahat. Ya inilah yang kita harapkan, bahwa Indonesia pun penjara-penjara ini kosong. Salam.